Saat ini kita berada di Taman Getsemani, Ungaran. Kita baru selesai berdoa dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ada Pendeta Widodo dari Semarang. Dan kita barusan sama-sama berdoa. Dan hari ini kita mau mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Widodo. Mari Pak Widodo, silahkan. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Tuhan, ya, firman Tuhan hari Minggu yang saya sampaikan dengan judul berani memperkatakan firman Tuhan. Jadi kita baca sebelumnya yaitu 1 Samuel, kita belajar daripada hamba Tuhan Daud. 1 Samuel 17 ayat 8. Kita baca dulu sudah dapat? 1 Samuel 17 ayat 8. Amin. Di mana musuh ini berseru, yaitu setan berseru. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku." 1 Samuel 17 ayat 11 kita baca juga. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudaraku, pada firman Tuhan pada hari ini yang kita baca, yaitu dikatakan bahwasanya orang Filistin, yaitu raksasa, yaitu Goliat, ya, mereka berdiri dan mereka berteriak kepada barisan Israel. Pada waktu itu barisan Israel, yaitu Raja Saul yang memimpin, saudaraku, begitu dikatakan, yaitu raksasa maupun Goliat, ya, maka ketakutlah Saul ini. Ya, bahkan semua tentara Saul ini ketakutan, cemas dia. Ya, seperti inilah keadaannya sekarang. Ya, bahwasanya saat ini ya gereja-gereja ya berhasil ditutup oleh raksasa ini. Bahkan semua anak-anak Tuhan berhasil di lockdown iman mereka. Ya, mereka ketakutan apa yang diserukan oleh raksasa-raksasa ini. Ya, tetapi kita bisa belajar bahwasanya bagaimana Daud, saudaraku, ya, dia berani memperkatakan firman Tuhan. Dia berani melawan raksasa itu. Dia tidak peduli. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan mengangkat kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebih, sebab di tangan Tuhan ada pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, kita harus belajar seperti bagaimana Daud. Daud berani memperkatakan firman Tuhan dan juga berani memperkatakan kemenangan. Kita harus bicara tentang kemenangan, kita harus bicara firman Tuhan, kita jangan bicara kematian, kita tidak bicara yaitu kekalahan, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwasanya sebagai anak Tuhan, saudaraku, karena kita tahu bahwasanya di tengah-tengah seperti ini, COVID-19 ini, saudaraku, ya, bahkan juga firman Tuhan pasti digenapi, saudaraku. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwasanya kita adalah domba-domba, saudaraku, yang mana kita diutus di tengah-tengah serigala. Ya, saudaraku, ya. Saudaraku, kita bicara saat ini tentang corona saat ini, saudaraku. Ya, bagaimana saat ini gereja-gereja itu berusaha, ya, saudaraku, dan raksasa itu, saudaraku, sudah
semua ditutup oleh raksasa itu. Ya, bahkan setan-setan itu saudaraku sudah menyuntik pada anak-anak Tuhan sehingga imannya itu lemah, saudaraku, sehingga dia ketakutan, saudaraku, sehingga dia tidak berani untuk pergi ke gereja. Tetapi coba kalau pergi ke pasar boleh, ya, pergi ngerumpi boleh, tapi pergi ibadah nggak boleh. Ya, mereka ketakutan, saudaraku. Ya, ini adalah siasat, saudaraku. Padahal kita tahu, saudaraku, dan sering saya khotbah, saudaraku, saya katakan, ya, tiap minggu, saudaraku, saya katakan bahwasanya, ya, corona ini adalah tipu dayanya setan, saudaraku. Sebagai anak Tuhan kita harus berani memperkatakan firman Tuhan. Mau di lockdown di tempat kita, tetapi iman kita nggak bisa di lockdown. Amin. Haleluya. Haleluya. Walaupun ada raksasa yang menghalangi kita untuk jalan kepada Tuhan, raksasa itu, saudaraku, ya, kita mampu mengalahkan karena kita berani bahwasanya mengatakan firman Tuhan, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Seperti Daud, saudaraku, ya, saudaraku, kita harus belajar bagaimana, saudaraku, kita tahu ini adalah akhir zaman, ya, akhir zaman, saudaraku, ya, bahwasanya kalau kita, ya, saat ini mengikuti segala aturan tentang disinfektan, saudaraku, ya, negara Italia itu adalah paling bersih, saudaraku, tapi juga kena corona. Ya, kalau dikatakan bahwa corona tidak tahan dengan panas, Arab Saudi, Iran juga panas, tapi juga kena. Ya, di mana ini salahnya, saudaraku? Kemudian, ya, kalau dikatakan bahwasanya, ya, saudaraku, ya, kenapa orang-orang itu kena, saudaraku? Kita juga belajar dari Wuhan. Ya, Wuhan itu, saudaraku, dia kena yang pertama kali, saudaraku. Tapi kita belajar di situ bahwasanya, ya, di situ menyadari bahwasanya itu adalah dari gereja sesat. Ya, sehingga dia terkena, yaitu virus itu, saudaraku. Ya, tetapi setelah dia kembali kepada yang benar, ya, memperkatakan firman yang benar, saudaraku, kembali kepada Yesus, ya, akhirnya terjadi pemulihan. Sudah saya katakan minggu yang lalu, saudaraku, seperti dalam kitab Yoel, siklus kehidupan manusia, ya, begitu ada kehidupan, ya, saudaraku, ada yaitu cobaan, ujian, ya, saudaraku, ya, kemudian, saudaraku, begitu ada ujian dan cobaan dalam kehidupan ini, maka ada penghakiman. Ya, penghakiman yang mana seperti, ya, penyakit, saudaraku, maupun apapun lah, saudaraku, terjadi. Ya, kemudian, saudaraku, begitu, ya, manusia itu sadar dan datang kepada Tuhan, maka ada pemulihan, pemulihan kesembuhan, pemulihan damai sejahtera, pemulihan segalanya daripada Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi saya katakan bahwasanya corona ini tergantung kepada kita sebagai anak Tuhan, tergantung kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ya, dan saya katakan lagi dan saya contohkan kehidupan. Kenapa, saudaraku? Ya, orang-orang yang disinfektan itu juga kena, seperti dokter, perawat. Kenapa kena? Ya, saya mantan dari sana, saudaraku. Saya tahu. Ya, orang mau masuk di rumah sakit, apalagi kita di tempat isolasi maupun di tempat saudaraku, IBS, saudaraku, ya, bedah sentra, saudaraku, kita disinfektan. Ya, bahkan untuk memakai handskun aja harus pakai korentang, saudaraku, nggak pakai tangan. Semua harus steril. Mau pakai jas bismetnya pun harus pakai korentang, nggak sembarangan pakai tangan. Ya, kita mau cuci tangan pun, saudaraku, sudah diajari harus pakai siku, saudaraku. Ya, siku ini sudah ada bismetnya, ya, saudaraku, untuk menggerakkan, untuk menutup dan untuk membuka, saudaraku. Nanti untuk membukanya handskun ini pun pakai korentang lagi, nggak sembarangan, saudaraku. Tapi kenapa kena? Yang jelas saya pelajari, saudaraku, karena kesombongan, saudaraku. Ya, tetapi kalau begitu dia datang kepada Tuhan dan percaya, saya percaya akan, saudaraku, dipulihkan, ada perlindungan daripada Tuhan. Amin. Ada perlindungan daripada Tuhan. Makanya kita berdoa, saudaraku, ya, kita terbeban buat gereja-gereja agar gereja-gereja juga terbuka lagi. Hamba-hamba Tuhan tidak terlelap, anak-anak Tuhan tidak tertidur, tetapi semangat lagi, saudaraku. Ya, kita berusaha itu, saudaraku. Ya, kita berusaha. Ya, karena saat ini mereka ketakutan, saudaraku. Padahal di pabrik-pabrik belum ditutup,
Masih banyak mereka. Men, betul. Ya, Betul. pasar-pasar masih banyak, saudaraku. Ya, tapi kenapa, saudaraku? Ya, kenapa? Dan kami lihat juga, saudaraku, ya, anak-anak Tuhan ini, saudaraku, justru menjadi musuh kita. Kalau kita berikan, ayo semangat. Bapak ini bebal. Sudah ada aturannya. Kenapa? Ya, mereka marah, saudaraku. Ya, bahkan saudaraku, saudaraku memberikan ayat-ayat yang saudaraku untuk membenarkan dia. Ya, saudaraku, tidak mau peduli. Ya, yang jelas ini akhir zaman. Roh akhir zaman itu, saudaraku, ya, saudaraku, yang jelas itu, saudaraku, saat inilah kita rasakan, saudaraku. Ya, dan juga kita harus benar-benar, saudaraku, saat ini belajar untuk selalu memperkatakan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Amen. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 jelas bahwasanya firman Tuhan itu adalah Allah pribadi, saudaraku. Haleluya. Bahkan juga firman Tuhan itu harus kita gemakan, saudaraku. Ya, kita ekokan, saudaraku. Kita gemakan, saudaraku. Ya, bahkan itu dikatakan dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Kalau kita terus mengemakan firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang melindungi kita. Amen. Karena dikatakan dalam Roma 12 ayat 16 bahwasanya jika tersembunyi bagaimanapun, saudaraku, ya, yang kita perbuat, mau jahat mau baik, firman Tuhan